Perkenalkan, nama saya Monika Wiklin dari kelas 12 MIPA. Di sini saya perwakilan dari OSIS akan berbagi pengalaman dengan adik-adik di sini seputar organisasi sekolah, ekstrakurikuler, dan prestasi yang diraih selama saya bersekolah di sini, baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, di OSIS periode tahun 2019-2020, saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS dengan rekan saya Jama Sabayutama sebagai Ketua OSIS, John H.A. sebagai Sekretaris, dan Amanda Juanita sebagai Bendahara. Tentunya sebagai pengurus OSIS, kami mempunyai program untuk dilaksanakan selama kami menjabat. Kami mempunyai 6 bidang. Yang pertama, bidang kerohanian, bidang lingkungan hidup, bidang teknologi informasi, bidang kewirausahaan, dan budi pekerti. Bidang-bidang tersebut mempunyai peran dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Saya akan memberitahukan salah satunya. Yang pertama, bidang kerohanian, yaitu membantu dalam persiapan kegiatan keagamaan. Yang kedua, bidang lingkungan hidup, melakukan kerja bakti secara berkala untuk membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, bidang olahraga, melakukan program olahraga bersama seperti senam. Yang keempat, bidang teknologi, mendokumentasikan seluruh kegiatan yang berlangsung di sekolah dan membuat akun media sosial OSIS. Yang kelima, bidang kewirausahaan, membuat usaha dana seperti berjualan makanan di sekolah. Yang keenam, bidang budi pekerti, melakukan penggalangan dana ketika ada warga sekolah yang terkena musibah. Nah, ini adalah foto pengurus OSIS periode 2019-2020. Jadi sistemnya itu pemilihan OSIS pada tahun kemarin itu sistemnya seperti pemilihan umum atau pemilu. Jadi di lapangan itu disediakan kotak suara dan ada juga kertas suara untuk mencoblosnya. Jadi sistemnya persis seperti pemilihan umum. Nah, bagi adik-adik yang berminat untuk ikut organisasi siswa intrasekolah pada SMA ini, pada pemilihan OSIS baru nanti, silakan persiapkan diri kalian untuk menjadi bagian dalam OSIS untuk memajukan sekolah tercinta kita ini. Nah, selain organisasi di sekolah seperti OSIS, ada juga salah satu ekstrakurikuler yang siap membimbing kalian sesuai bidang dan potensi kalian masing-masing. Ekstrakurikuler tersebut adalah PIKR. Mungkin bagi sebagian adik-adik di sini, PIKR terdengar asing atau tidak pernah terdengar sama sekali. PIKR adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. PIKR adalah suatu wadah kegiatan program PKBR atau Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Nah, semenjak ikut PIKR, saya sendiri jadi lebih sering ikut kegiatan-kegiatan maupun perlombaan tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Di PIKR sendiri sangat banyak sekali peluang untuk kalian yang ingin belajar dan terus mengembangkan bakat dan potensi kalian. Di dalam ekstrakurikuler PIKR ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bidang akademik dan non-akademik. Nah, bidang akademik ini tersendiri tercakup di dalam misalnya ada pidato, ada penyuluhan, ada lomba debat bahasa Indonesia, dan ada juga lomba debat bahasa Inggris. Bagian non-akademiknya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada band dan juga ada tari. Nah, di dalam tari ini juga terbagi menjadi 2, ada tari tradisional dan ada modern dance. Nah, penampilan-penampilan yang adik-adik lihat dari hari pertama sampai hari ketiga ini adalah persembahan khusus dari anak-anak PIKR untuk kalian semua. Nah, berbagai kegiatan maupun perlombaan yang pernah kami ikuti semenjak ikut PIKR adalah yang pertama bisa adik-adik lihat, ini adalah perlombaan lomba literasi, yaitu lomba membaca puisi dan lomba menulis cerpen
untuk SMA zonasi di Kabupaten Gunung Mas. Waktu itu diselenggarakan pada tahun 2018 di SMA Negeri 1 Purun. Nah, bisa adik-adik lihat, waktu itu yang mengikuti perlombaan ini ada kami 4. Yang pertama ada Kak Jessy, di sebelah kiri itu Kak Jessy sudah lulus tahun 2019, dan juga ada Kak Amanda Jonita yang di sebelah kanan itu ada juga Kak Cynthia Kristia, alumni tahun ini lulus, dan juga ada saya sendiri mengikutinya. Nah, yang kedua adalah lomba pidato anti korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi. Itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali pada bulan Desember di kantor Kejaksaan Kolak-Urun Kabupaten Gunung Mas. Nah, lomba pidato anti korupsi ini sudah dilakukan sejak tahun 2017. Nah, dari tahun 2017 sampai tahun 2019 ini berarti 3 kali berturut-turut SMA Katolik sudah menyandang piala tetap karena 3 tahun berturut-turut sudah juara 1 dalam lomba pidato anti korupsi. Ini tingkat SMA ya. Nah, pada tahun 2017 itu yang mengikuti lomba ini adalah Kak Sasa Natalia, yang kedua adalah Kak Jessy, boleh bisa dilihat yang memegang piala ini. Lalu yang ketiga adalah Kak Amanda Jonita yang paling kiri. Nah, selanjutnya ada lomba debat bahasa Indonesia tingkat provinsi. Itu dilaksanakan di Hotel Batu Suling Internasional di Palangkaraya tahun 2019. Jadi bisa dilihat yang paling kiri itu ada Kak Cynthia Kristia. Kak Cynthia Kristia itu rasanya sebagai pembicara yang pertama. Lalu ada saya sendiri sebagai pembicara ketiga, dan juga ada Kak Selvi Octavia sebagai pembicara kedua. Nah, waktu itu kami melaksanakannya ini di Hotel Batu Suling Internasional di Palangkaraya. Selain itu juga ada lomba debat bahasa Inggris. Waktu itu perwakilan dari Gunung Mas ini adalah dari SMA Kahayan Hulu Utara. Nah, selanjutnya ini bisa juga dilihat. Selanjutnya ada seleksi siswa mengenal Nusantara. Ini adalah program BUMN. Waktu itu saya sendiri yang mengikutinya di SMA Negeri 1 Purun pada tahun 2019. Nah, waktu itu sebenarnya ada kami 3, tetapi 2 orang teman saya berhalangan ikut. Jadi akhirnya saya sendiri yang mengikuti ini. Nah, ini adalah semacam kegiatan atau perlombaan pertama saya sampai saya bisa sampai nasional. Pertama-tama ini saya mau ceritakan sedikit. Saat itu saya nggak yakin sama diri saya sendiri untuk mengikuti, apalagi kan saya sendiri. Aduh, ini gimana ya? Soalnya pada waktu persiapan itu juga saya sedikit, pokoknya saya tuh nggak yakin sama diri saya sendiri. Tetapi saya mencoba dengan bantuan dari kepala sekolah, guru-guru, teman-teman semuanya, serta doanya. Dan saya juga nggak nyangka waktu pengumuman itu saya terpilih sebagai perwakilan dari Kabupaten Gunung Mas untuk ikut di tim Kalimantan Tengah. Nah, waktu itu tetapi kami dari tim Kalimantan Tengah ini semacam pertukaran pelajar. Jadi kami yang dari Kalimantan Tengah ini ke Sumatera Selatan, lalu mereka yang dari Sumatera Selatan ke Kalimantan Tengah. Nah, pengalaman ini sangat luar biasa. Mengapa? Karena ini adalah perlombaan pertama yang saya ikuti yang kegiatannya sampai nasional. Nah, ini juga di sana saya juga belajar budaya orang lain. Dan orang lain di Kalimantan Tengah ini juga belajar budaya kita. Nah, walaupun kita di tempat orang lain, tetapi ini kan saat kami menari tarian khas suku Dayak di acara Jalan Sehat. Kami juga menampilkan budaya suku Dayak di Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya ada lomba One Day with Genre di GPU Tampung Penyang pada tahun Oktober 2019. Nah, ini bisa dilihat ada kami lumayan banyak. Ini juga pengalamannya luar biasa dan lucu. Menurut saya lucu ya, karena di situ kan perlombaannya ada banyak. Kalau nggak salah itu ada 4. Dan puji Tuhan kami juara 1 umum. Nah, sebelum kami mengikuti lomba ini, kami latihan terlebih dahulu. Tetapi ini sangat luar biasa sih menurut saya. Nah, selanjutnya ini juga waktu ajang kreativitas remaja
di JPU Damang Batu Maret 2020. Ini fotonya nggak lengkap ya, kami ada 7 aja sama guru pembimbing kami, Pak Deki. Nah ini saat kami mau ikut lomba, jadi boleh dilihat ini ajang kreativitas remaja ya. Saat ini misalnya perlombaan ini tahun ini pada bulan Maret 2020. Nah ini waktu kami mau foto-foto ini, waktu kami mau lomba penampilan lomba pentas seni. Nah bisa dilihat ada keempat cowok ini, lalu ada penari juga. Nah yang selanjutnya, selain ajang kreativitas remaja, juga ada lomba pemilihan duta genre Kabupaten Gunung Mas di JPU Damang Batu. Ini juga bulan Maret 2020 ya. Nah ini juga salah satu pengalaman yang luar biasa bagi kami. Sebenarnya pasangan saya itu bukan Edward Prakoso, bisa dilihat di fotonya. Sebenarnya pasangan saya itu waktu saya dipilih di sekolah, jadi yang dipilih itu kami berempat. Yang pertama ada Edward Prakoso, pasangannya itu Kak Amanda Jonita. Lalu saya dengan Kidio Alsamazo. Tetapi saat final, ternyata saya dipasangkan dengan Edward Prakoso sebagai duta genre Kabupaten Gunung Mas. Nah ini bisa dilihat, selain itu juga saya terpilih sebagai duta genre terfavorit putri. Nah dan itu juga adalah bantuan doa dan dukungan dari semuanya. Saya sangat terharu sekali. Kenapa? Saya ngelihat kepala sekolah, guru-guru, teman-teman, orang tua, pokoknya keluarga tuh semuanya mendukung. Dan puji Tuhan, saya sangat terharu sekali melihatnya karena saya sekarang sudah terpilih sebagai duta genre Kabupaten Gunung Mas tahun 2020. Nah bagi adik-adik yang menanyakan apa sih duta genre itu? Duta genre itu adalah duta generasi berencana yang di bawah naungan di KBN. Nah, selain itu juga SMA Katolik Santo Arnoldius Kolak dari dulu itu sudah menyandang berbagai piala. Jadi banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswi ini. Tetapi yang saya sampaikan ini adalah prestasi selama saya bersekolah di sini. Kalau saya jelaskan semuanya tuh banyak sekali. Nah, yang pertama itu adalah, nah ini bisa dilihat piala-piala di kantor ini, bisa dilihat lumayan banyak, bukan lumayan tetapi sudah banyak sekali. Ini bisa dilihat, ini adalah piala-piala yang didapatkan siswa-siswi SMA Katolik Santo Arnoldius Kolak Kurun, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, yang pertama adalah ini pada tahun 2018 ya, yang saya jelaskan tadi, juara 1 menulis cerpen dan juara harapan 1 membaca puisi dalam perlombaan untuk SMA zonasi yang diraih oleh Amanda Jonita. Boleh dilihat yang pakai baju batik merah ini ya, dan hitam ini Amanda Jonita. Lalu juara 3 menulis cerpen yang diraih oleh Jessie Oktania. Boleh dilihat ini juga yang pakai baju batik merah ini ya. Nah pada saat itu mereka berdua yang menang ikut perlombaan ini. Apalagi Kak Amanda Jonita, sebenarnya dari sekolah itu aku itu menulis cerpen dengan Kak Jessie Oktania. Lalu Amanda Jonita dengan Kak Cynthia Kristia itu membaca puisi. Tapi saat di sana dibilangin boleh double, boleh satu membaca puisi, boleh satu menulis cerpen. Nah jadi Kak Amanda itu ikut dua-duanya, itu menulis cerpen dan membaca puisi. Dan puji Tuhan mereka dua menang. Nah yang selanjutnya ini bisa dilihat, ini Kak Jessie yang paling kiri ya, ini lulusan 2019. Yang di sebelah kanan ini ada Kak Amanda Jonita. Nah selanjutnya ini ada 6 orang siswa waktu perlombaan Olimpiade Sains Nasional di provinsi. Jadi otomatis mereka itu menang di kabupaten. Nah saya akan bilang yang paling kiri ya, yang paling kiri cowok ini OSE bidang yang diraih oleh Dominikus Diki Hayudi. Lalu cowok kedua ini juara SMK bidang kimia itu diraih oleh Janepit dan Eli Prande.
Lalu yang ketiga, Sini. Amanda Juanita, satu bidang geografi. Ketiga ya, ini saat di kabupaten, ini foto mereka saat di provinsi. Lalu kita kembali lagi ke sebelah kanan, ada Bella, saat itu dia bidang astronomi. Lalu ada Kak Eka Mistina, bidang biologi. Juara 3 juga itu Edward Poso yang paling kanan ini juara 1 OSN bidang kebumian. Saat itu yang ikuti Olimpiade Sains Nasional Kabupaten ini kami bersembilan. Yang nggak lolos itu sendiri Cynthia Kristia dengan Kasih Alfabia. Saya itu bidang fisika kayak Cynthia bidang matematika dan Kasih bidang ekonomi. Tetapi yang lolos adalah mereka berenam, lalu mereka lanjut ke provinsi. Nah, yang selanjutnya ini lihat waktu mereka di provinsi, juara 1 berturut-turut lomba pidato anti korupsi pada 2017 sampai tahun 2019. Nah, ini Sasa Natalia. Jadi, lomba pidato anti korupsi ini sudah dilakukan sejak tahun 2017. Nah, ini pada tahun 2017 Kak Sasa Natalia ini meraih juara 1. Lalu yang keduanya Kak Jessie juga juara 1. Lalu yang ketiga ada Amanda Juanita, itu juga juara 1. Nah, jadi SMA Katolik sudah meraih 3 piala untuk lomba pidato anti korupsi. Nah, karena sudah 3 tahun berturut-turut mengikuti lomba pidato anti korupsi dan selalu juara 1, jadi sudah ada piala satunya yang dikasih dari mereka. Nah, yang selanjutnya ini juara 1 umum dalam kegiatan One Day with Gente pada 9 Oktober 2019. Nah, ini bisa dilihat kami juara 1 lomba yel-yel, juara 1 lomba menuntun orang buta, ini games ya. Lalu juara 1 lomba kapal pecah. Ini adalah lomba yang menurut saya itu sangat ramai sekali. Kenapa? Karena saat itu kami memang pokoknya ramai di sana. Nah, lalu ini juara 1 dalam pilihan Duta Gente Putra dan Putri Kabupaten Gunung Mas tahun 2020. Lombanya itu pada bulan Maret. Nah, ini juga pengalaman yang luar biasa menurut saya dengan rekan saya Edward Proko. Lalu yang selanjutnya ada kompetisi Sains Nasional Kabupaten tahun 2020. Mohon maaf nggak ada fotonya karena kami waktu di Tumbang Kakao. Jadi ini di Tumbang Kakao ya tahun lalu. Kalau hari sebelumnya itu di Sepang, kalau yang tahun ini di Tumbang Kakao. Jadi mohon maaf saya nggak bisa tampilin gambarnya karena waktu itu kami memang nggak kepikiran untuk berfoto bersama. Jadi saya cuma ambil ini. Nah, jadi juara 1 kompetisi Sains Nasional Kabupaten bidang biologi itu diraih oleh Yulia Tanti Raja Kihai. Lalu juara 1 kompetisi Sains Nasional Kabupaten bidang matematika diraih oleh Gideo Asmaso. Lalu juara 1 KSNK bidang TIK diraih oleh Jamaah Sahabat Utama. Lalu juara 2 KSNK bidang astronomi diraih oleh Bara Fitriani Soares. Lalu juara 2 KSNK bidang geografi diraih oleh Amanda Juanita. Lalu juara 3 KSNK bidang kimia diraih oleh Yano Prianto. Sangat hebat bukan? Sudah ada 3 ini, juara 1-nya yaitu biologi, matematika, dan TIK. Lalu ada juara 2 yaitu bidang astronomi dan geografi. Lalu ada juara 3 bidang kimia. Nah, ada nggak kaget atau apa gitu, nggak, kan prestasi di SMA Katolik ini sudah luar biasa. Kalian yang punya bakat, punya potensi, punya peluang, jadi kalian jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk menampilkan itu. Kenapa? Karena ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi kalian. Nah, jadi adik-adik harus ya mengembangkan bakat-bakat kalian itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf ini juga nggak ada fotonya ya adik-adik. Waktu Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten tahun 19. Nah, jadi waktu itu perlombaannya ada cabang atletik, itu di truk peluru, lari, dan sebagainya. Jadi yang meraih juara 1 peluru putri dalam perlombaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten
yang diraih oleh Kak Melina Angeli, juga alumni tahun ini, tahun 2020 ini lulus dengan panjang 2,80 meter. Luar biasa kan? Ini lombanya di SMK pada tahun 2019. Nah, yang selanjutnya ada Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Brebes pada tahun 2018. Nah, jadi dilihat yang di sebelah kiri ini ada Kak Doni Kurniawan, dan di sebelahnya ada Kak Rosalina. Jadi mereka berdua ini adalah perwakilan dari SMA Katolik PPI pada tahun 2018. Nah, berdua ini PPI Kabupaten Brebes tahun 2018. Nah, ini masuk ke dalam pasukan inti. Jadi kemudian ini masuk ke dalam pasukan inti di dalam paskibrakanya ya. Nah, ini bisa dilihat cowoknya ini Kak Doni Kurniawan, juga lulus tahun 2020. Lalu ada Rosalina, selanjutnya ada PPI si Amanda Jonita, ini bisa dilihat fotonya. Nah, Amanda Jonita ini PPI Provinsi Kalimantan Tengah lolos seleksi di Kabupaten Rumah. Itu ada Kak Edward Prakoso. Nah, Kak Edward Prakoso ini juga PPI pada tahun 2019 bersama teman-temannya. Dan di sebelah kiri ini ada Kak Aldi Pratama. Jadi mereka berempat ini semuanya kelas 11 IPS pada waktu itu. Ada Aldi Pratama yang paling kiri, lalu ada Edward Prakoso, lalu ada Andri, dan juga ada Freddy Saputra. Pada tahun ini lumayan, menurut saya sih lumayan banyak PPI-nya dari tahun 2019 ini. Nah, sekarang saya ada di sini mengajak semua adik-adik untuk menggali dan mengembangkan bakat dan potensi yang ada di diri kalian masing-masing. Kenapa? Karena kalian semua punya bakat, kalian semua punya potensi, dan kalian semua punya kesempatan untuk menggali lebih dalam lagi bakat kalian, baik itu bidang akademik maupun bidang non-akademik. Mengapa? Karena kalianlah penerus generasi sekolah ini. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Jika tidak dari sekarang, kalian bersiap-siap, maka bersiaplah kalian untuk diasingkan di negeri kalian sendiri. Nah, jadi mulailah dari hal-hal yang kecil. Kalian pasti bisa jika kalian mau berusaha, belajar, dan berdoa. Mari, jadilah generasi yang handal. Begitulah sekian testimoni dari saya. Semoga pengalaman-pengalaman yang saya berikan untuk adik-adik ini dapat menjadi pengalaman, dapat menjadi pembelajaran untuk adik-adik semuanya untuk menggali bakat yang ada di dalam diri kalian sendiri, baik itu bidang akademik maupun non-akademik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya.